Pada malam hari ini kita masih membahas bab yang ketiga, yaitu tentang tauhidul asma'i was sifat. Tauhid al-asma' was sifat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa bab tauhid al-asma' was sifat ini terdapat 3 pembahasan, ya. Yang pertama, al-adillatu minal kitabi was sunnati wal aqli ala subutil asma'i was sifat. Dalil-dalil baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga akal, ya, tentang adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, manhaju ahli sunnati wal jamaah fi asma'illahi wa sifatihi. Metode ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nama dan sifat Allah. Kemudian yang ketiga, ar-raddu ala man ankara al-asma'a was sifati aw ankara syai'an minha. Bantahan bagi orang yang mengingkari nama dan sifat atau mengingkari sebagian darinya. Nah, yang pertama, al-adillatu minal kitabi was sunnati wal aqli ala subutil asma'i was sifat. Dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga akal tentang adanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penulis berkata, al-adillatu minal kitabi was sunnah. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini bahwasanya di sana ada nama dan sifat bagi Allah. Ya. Allah punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Nah, dalilnya apa? Pertama, dalilnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Kata penulis, sabaqa an zakarna anna at-tauhida yanqasimu ila 3 aqsamin. Ya, sebelumnya telah kita sebutkan bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Tauhidul ar-rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma'i was sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' was sifat. Ya. وذكرنا جملة من الأدلة على النوعين الأولين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. Dan kita juga sudah sebutkan sejumlah dalil tentang 2 jenis yang pertama, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Nah, wal'an nazkuru al-adillata ala an-naw'is salis. Ya. Dan sekarang kita akan sebutkan dalil-dalil jenis yang ketiga, jenis tauhid yang ketiga, wa huwa tauhidul asma'i wa sifat. Ini tauhid al-asma' wa as-sifat. Dan kita sampaikan jemaah sekalian bahwa pernyataan tauhid terbagi menjadi 3 ini sifatnya adalah apa? Tadrisi dan ta'limi. Hanya mempermudah pengajaran dan pembelajaran saja. Ya. Karena apa? Karena masalah pembagian ini bebas, Pak. Ya, ada ulama yang menyatakan tauhid terbagi menjadi 2. Ya. Tauhid al-ilmi i'tiqadi. Kemudian yang kedua tauhid al-qasdi wat talabi. Ya, intinya apa? Pembagian itu mana yang mudah? Substansinya adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kan nanti kan ditanya, mengesahkan Allah Ta'ala itu dalam hal apa? Ya, ketika diteliti ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi, maka mengesahkan Allah Ta'ala itu tidak luput dari mengesahkan dalam hal rububiyah, uluhiyah juga asma wa sifat. Ya, baik. Nah, jamaah sekalian, berikutnya, fa ilaika syai'an min adillatil kitabi was sunnah. Fa ilaika syai'an min adillatil kitabi was sunnah. Nah, saya persembahkan untuk Anda sedikit dari dalil Quran dan Sunnah yang menetapkan adanya nama dan sifat Allah Ta'ala. Fa min adillatil kitabi qaulu ta'ala, di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya, milik Allah lah asma'ul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan menyebutnya. Ya,
Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Iya. Nah, jamaah sekalian, kata Syekh, asbatallahu subhanahu fi hadhil ayat li nafsihi al-asma'a. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dalam ayat tadi. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Milik Allah lah asmaul husna. Berarti Allah punya apa? Nama asmaul husna. Nama-nama yang paling indah. Nah, kemudian wa amara bi du'aihi, dan Allah memerintahkan untuk berdoa kepadanya, bi an yuqala, dengan berucap ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, kalimat fad'ullah fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Maka kita diperintahkan jamaah, saat berdoa kepada Allah Ta'ala kita sebut asmaul husna Allah. Ya. Wa tawa'ada alladhina yulhiduna fi asma'ihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-namanya atau terkait nama-namanya. Ya. Bima'na annahum yamiluna biha anil haqqi. Apa makna yulhidun? Yakni menyimpang. Maksudnya adalah mereka menyimpang dari kebenaran. Imma binafyiha anillah, penyimpangan itu ada kalanya dengan cara ditiadakan dari Allah. Maksudnya dia mengatakan Allah tidak punya nama. Nah, ini bagian dari penyimpangan di dalam memahami nama Allah adalah binafyiha, dengan menafikan atau meniadakan nama dari Allah Ta'ala. Ya, ini merupakan madhabnya orang-orang Jahmiyah, sekte Jahmiyah. Mereka menolak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama, ya, tidak punya asmaul husna, kata orang Jahmiyah. Baik. Wa au ta'wiliha bighairi ma'naha sahih, atau mentakwilnya, ya, mengarahkan kepada makna lain dengan makna yang tidak benar. Nah, ini juga bagian daripada bentuk ilhad alias penyimpangan di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak dimaknai sebagaimana makna yang benar, dimaknai dengan makna yang tidak benar. Ya, yakni nanti kita akan sebutkan jemaah apa yang dimaksudkan dengan memaknai makna yang benar. Ya. Au ghairi dzalika min anwa'il ilhad, atau jenis-jenis penyimpangan yang lain selain itu. Nah, ini ada contoh saja. Ya. Bentuk ilhad atau penyimpangan yang pertama adalah meniadakan nama-nama dari Allah. Yang kedua, melakukan takwil alias pemaknaan yang tidak benar. Ya. Kemudian tawa'adahum bi annahu sayujazihim bi amalihimus sayyi'. Allah mengancam mereka bahasanya mereka akan dibalas oleh Allah karena sebab perbuatan buruk mereka sendiri. Baik, nah, di sini jemaah sekalian, dalil yang pertama menunjukkan Allah punya apa? Nama. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Lahul asmaul husna, baginya lah asmaul husna. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sebetulnya apa yang dimaksud dengan asmaul husna itu? Ya. Nah,
Asmaul Husna kalau diterjemahkan artinya adalah nama-nama yang paling indah. Ya. Akan tetapi kalimat Asmaul Husna kenapa disebut nama-nama yang paling indah? Disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Musla fi Asma'illahi wa Sifatihil Ulya halaman yang ke-9, ya, tentang walillahil asmaul husna, maksudnya adalah balighatun fil husni ghayatahu, ya, nama yang mencapai puncak keindahan. Disebut dengan asmaul husna maksudnya adalah nama Allah itu adalah nama yang mencapai puncak keindahan, ya. Wadzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, ya. Wadzalika, kenapa dikatakan asmaul husna jamaah, dikatakan tadi yang telah mencapai puncak keindahan. Hal itu dikarenakan nama-nama Allah Ta'ala tersebut mutadamminatun li sifatin kamilah, mengandung sifat-sifat sempurna, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan dan kecacatan sama sekali, ya. Artinya kenapa disebut dengan Asmaul Husna? Karena apa? Setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna, ya. Jadi nama Allah itu bukan sekedar nama, tapi di dalamnya ada kandungan sifat. Bisa dikatakan Allah Ta'ala itu Al-Alim, maha mengetahui, maka berarti di situ ada sifat ilmu. Allah punya nama apa? Al-Alim, maha mengetahui, berarti di situ ada sifat apa? Ilmu, ya. Al-Basir, maha melihat, di situ ada sifat Al-Basar, punya sifat melihat, ya. Al-Qadir, maha mampu melakukan segala sesuatu, itu nama Allah Al-Qadir, berarti di situ ada sifat apa? Al-Qudrah, ya, kemahamampuan, dan seterusnya, ya. Jadi setiap nama Allah Azza wa Jalla mengandung sifat. Makanya nama-nama Allah Ta'ala itu dikatakan Al-Husna, ya, balighatun fil husni ghayatahu, mencapai pada puncak keindahan. Jadi bukan hanya sekedar nama-nama saja, seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah, yang mana sekte Mu'tazilah itu mengatakan bahasanya nama-nama Allah itu cuma nama, tidak ada sifat yang terkandung di dalamnya. Jelas sampai sini jemaah kenapa disebut dengan Asmaul Husna. Baik. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Artinya yang gaib yang tidak kita indra, yang nyata yang bisa kita indra, ya. Huwar rahmanur rahim, Dia adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Malik, yang maha menguasai, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang maha sejahtera, Al-Mu'min, yang memberi, yang maha memberi keamanan, kemudian Al-Muhaimin, yang maha memelihara, Al-Azizul Jabbar, yang maha perkasa lagi maha kuasa, Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan, Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna, ya. Dialah Allah Al-Khaliq, yang maha pencipta, Al-Bari, yang maha mengadakan, Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa, ya.
Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan lahul asmaul husna, milik Allah lah asmaul husna. Ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya, ini memuji kesucian Allah dari segala kekurangan. Ya, segala sesuatu yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Bertasbih jamaah artinya mensucikan Allah. Mensucikan apa maksudnya jamaah? Mensucikan dari sifat-sifat kekurangan. Karena realitanya Allah Ta'ala itu suci dari sifat-sifat kekurangan. Maka ketika seseorang atau makhluk itu bertasbih, ya, kalau dalam bahasa Indonesia mensucikan Allah, maksudnya adalah mengakui kemahasucian Allah Ta'ala dari segala kekurangan. Baik. Nah, dalam ayat ini jamaah sekalian, fadallat hadhil ayatu ala isbatil asma'i lillah. Ya, ayat-ayat ini menunjukkan ya penetapan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla, atau menunjukkan adanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan Allah Ta'ala punya nama. Wa minal adillati ala subuti asma'illah min sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil yang menunjukkan adanya nama Allah, adanya nama-nama Allah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Ya, di antara dalil yang menunjukkan adanya nama-nama Allah Ta'ala dari sunnah Rasulullah, dari hadis, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya 99 nama. Ya, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengihsaknya maka dia masuk surga. Ya. Nah, jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan Allah punya apa? 99 nama. Ya. Siapa yang mengihsaknya maka dia masuk surga. Nah, kadang jamaah sekalian diterjemahkan, mengihsa itu diterjemahkan dengan menghafal. Ya. Akan tetapi realitanya makna ihsa itu tidak sekedar menghafal. Ya. Makna ihsa adalah dikatakan dalam kitab Al-Qawaidul Musla, ihsa'uha hifduha lafdan wa famuha ma'nan wa tamamuhu ay yata'abbada lillahi ta'ala bimuqtadaha. Nah, makna mengihsa asmaul husna adalah hifduha lafdhan, menghafalnya. Jadi 99 itu dihafal. Ya. Kemudian wafamuha ma'nan, difahami maknanya. 99 itu difahami maknanya. Ya. Baik. Kemudian watamamuhu, dan sempurnanya atau sempurna makna mengihsa, agar supaya dikatakan sempurna di dalam mengihsa asmaul husna itu, kata Syekh, watamamuha, dan sempurnanya adalah ay yata'abbada lillahi ta'ala bimuqtadaha, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan konsekuensi dari asmaul husna itu. Ya, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan konsekuensi dari asmaul husna. Gimana maksudnya jemaah? Maksudnya gini, misal kita tahu salah satu nama Allah itu As-Sami, maha mendengar. Ya, maka kita tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah marah, karena kita meyakini Allah itu maha mendengar. Ya, kita misalkan tahu, ya, salah satu dari asmaul husna adalah maha ar-razzaq, maha pemberi rizki. Ya, maka kita menggantungkan rizki kita kepada Allah.
Nah, itu makna ayat ta'abbada lillahi ta'ala bimuqtadaha, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan konsekuensi dari Asmaul Husna itu. Nah, ternyata yang namanya mengihsa itu tidak sekedar hafal, ya, menghafal kemudian masuk surga, enggak. Menghafal, memahami maknanya, dan kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan konsekuensi dari itu semua. Jelas ya? Nah, jadi tidak sekedar ngapel mesti masuk surga, Pak. Ngapal tok, enggak. Ya, setiap hari dihafal. Ya, nah saya dulu apal dulu tuh. Karena di MTS setiap hari mesti ngapal itu dulu. Ya. Karena tapi apa cuma tidak sekedar apa? Menghafal. Ya, hafal, dihafal, oke, di luar kepala, tapi tidak paham maknanya, apalagi tidak menjalankan konsekuensinya, sama aja. Aku apal Asmaul Husna, Mas. Wah, apal 3 tahun no. Setiap esok mesti kon ngapal. Lah terus sampean ngopo ndak salat, Pak? Salatnya bolong-bolong. Apa sing penting anggar ngapal masuk surga? Ya ndak mungkin. Ya, karena makna ihsa itu bukan sekedar menghafal. Lebih daripada itu. Nah, terkait Asmaul Husna, buku yang paling bagus mengulas tentang ini jamaah adalah buku yang berjudul Fiqhu Al-Asma'il Husna. Ya, Fiqh Al-Asma'ul Husna, karangan Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Ya, alhamdulillah di Indonesia sudah ada 2 penerbit yang menerjemahkan. Ya, jadi coba jangan cari Fiqh Asma'ul Husna Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ya, paling harganya 120.000, Pak. Jamaah ya. Itu disebutkan Asmaul Husna, kemudian disebutkan makna-maknanya. Nah, kemudian berikutnya kata Syekh, walaysat asma'ullahi munhasiratan fi hadzal adadi. Nah, nama-nama Allah Ta'ala itu tidak terbatas pada jumlah di atas. Ya, jadi nama-nama Allah Ta'ala tidak terbatas pada jumlah di atas. Ya, apa dasarnya? Bidalili ma rawahu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku minta kepadamu ya Allah dengan menyebut semua namamu, sammaita bihi nafsak, yang kau namakan untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam kitab sucimu, ya, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada salah satu makhlukmu. Kata ulama maksudnya adalah rasul, baik rasul dari kalangan malaikat ataupun rasul dari kalangan manusia. Ya, jadi ada nama Allah Azza wa Jalla yang diturunkan di dalam kitab suci, ada nama Allah Azza wa Jalla yang diajarkan kepada salah satu dari utusannya, baik utusan itu dari kalangan malaikat atau utusan dari kalangan manusia, yakni rasul atau nabi. Ya, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau khususkan dalam pengetahuan gaibmu. Artinya nama ini tidak diberitahukan kepada selain Allah, ya, dalam rahasia Allah Azza wa Jalla. Ya, antaj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi, ya Allah jadikanlah Al-Quran itu sebagai penentram jiwaku, wa nura sadri, cahaya dadaku, ya, wa jala'a huzni, demikian pula pelenyap duka, wa dhahaba hammi, dan pelenyap kesedihanku. Baik, nah hadis ini menunjukkan bahwasanya nama Allah Ta'ala tidak terbatas pada 99.
Ya. Kenapa? Karena ada kalimat awista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau khususkan dalam pengetahuan gaibmu. Artinya jamaah, nama Allah ini tidak disebutkan dalam Quran atau kitab-kitab suci yang lainnya, Taurat, Injil zaman dulu. Ya, tidak pula disebutkan di dalam sunnah. Ya, tidak disebutkan dalam sunnah. Tidak diajarkan atau disampaikan kepada salah satu makhluk Allah dari kalangan malaikat ataupun para rasul. Nama dikhususkan pada diri Allah Ta'ala sendiri, hanya Allah yang mengetahuinya. Maka berarti jamaah nama Allah itu banyak apa sedikit? Banyak. 99 atau lebih? Lebih. Nah, terus 99 ini gimana memahaminya? Ini seperti misalkan ungkapan seseorang, Mbak, Bu. Saya punya uang 1 juta, akan saya gunakan untuk sedekah besok Jumat. Siapa yang pagi-pagi datang ke masjid ini maka saya kasih. Nah, kira-kira dari sini difahami bahwasanya uang dia cuma 1 juta apa enggak? Coba Pak, jenengan bilang nih di masjid nih, woro-woro besok saya punya uang 1 juta ini di dompet. Ya, saya titipkan ke takmir besok agar supaya dibagikan uang ini untuk sedekah. Siapa orang fakir miskin yang minta, kasih. Coba orang yang dengar kalimat ini memahami bahasanya uang saya cuma 1 juta apa enggak, Pak? Uang saya cuma 1 juta? Hah? Ya mau diinfakkan 1 juta, tapi uang saya 1 juta enggak? Anda, ya kan? Anda. Itu sama. Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya dia? Atau siapa yang menghafalnya dia masuk surga? Maksudnya 99 nama ini, yang mana siapa menghafalnya masuk ke dalam surga. Tidak menunjukkan nama Allah terbatas pada 99. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menunjukkan tidak seperti itu. Ya. Seperti tadi misalkan saya bilang gini, saya 1 juta mau saya kasihkan untuk sedekah besok. Ya, saya ngomong gitu. Kemudian di akhirnya atau setelah kajian ini saya misalkan ngomong, di rekening saya itu ada berapa ya? Lupa saya itu. Lebihlah dari 1 juta. Nah, ini kan berarti kalimat saya punya 1 juta untuk saya bagikan sedekah besok, tidak difahami bahwa uang saya cuman 1 juta, lebih daripada itu. Karena tadi saya bilang di rekening saya masih ada lebih daripada itu. Kita coba baik. Wa kullu ismin min asma'illahi fa innahu yatadammanu sifatan min sifatihi. Kalau tadi disebutkan, kenapa penulis hanya menyebutkan dalil tentang nama-nama Allah saja? Kenapa tidak disebutkan dalil sifat-sifat Allah juga? Ya, ini terjawab dari ucapan beliau berikutnya. Wa kullu ismin min asma'illahi fa innahu yatadammanu sifatan min sifatihi. Ya, setiap nama Allah mengandung sifat. Ya, fal alimu yadullu 'alal ilmi. Nama Allah Al-Alim menunjukkan sifat ilmu. Ya, wal hakimu yadullu 'alal hikmah. Nama Allah Al-Hakim menunjukkan sifat hikmah, bijaksana. Ya. Kemudian was-sami'ul basir yadullani 'ala as-sam'i wal basari. Nama Allah As-Sami' dan Al-Basir menunjukkan sifat mendengar dan sifat apa? Melihat. Wa hakada kullu ismin yadullu 'ala sifatin min sifatillah ta'ala. Demikianlah jemaah, setiap nama Allah menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jelas sampai sini? Ya. Apa dasarnya jemaah? Setiap nama Allah mengandung sifat. Ya, pertama ada dalil spesifik yang menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat. Apa itu? Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, walillahil mathalul a'la. Ya, dan milik Allah lah al-mathalul a'la,
Al-matsalul a'la maknanya adalah as-sifatul ulya, sifat-sifat yang maha tinggi. Ya, baik. Dalil yang menunjukkan bahwa setiap nama Allah mengandung sifat adalah firman Allah Ta'ala, ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam salah satu ayat, wa huwal ghafurur rahim. Ya, wa huwal ghafurur rahim. Dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Coba jemaah perhatikan, wa huwal ghafurur rahim. Dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ar-Rahim nama Allah. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa huwal ghafuru dzur rahmah. Ya. Dan dia maha pengampun dzur rahmah, yang memiliki sifat penyayang. Ya. Ada dua ayat. Yang satu wa huwal ghafurur rahim. Ya. Al-Ghafur nama, Ar-Rahim nama. Ya. Kalau diterjemahkan, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa huwal ghafuru dzur rahmah. Dan dia maha pengampun dzur rahmah, yang memiliki sifat penyayang. Baik, maka ini menunjukkan jemaah bahwa setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Dan inilah bentuk kesempurnaan atau bentuk keindahan dari Asmaul Husna. Setiap nama mengandung sifat. Maka jemaah, kalau tadi kita katakan bahwa nama Allah Ta'ala itu tidak terbatas 99 alias banyak, berarti sifat Allah ada berapa? Coba, nama Allah Ta'ala tidak hanya 99. Sekarang pertanyaannya, sifat Allah ada berapa? Hah? Ayo. Sesuai namanya. Sebagaimana nama Allah Ta'ala itu banyak dan kita tidak tahu berapa jumlahnya, karena ada yang dikhususkan bagi Allah, maka berarti sifat Allah juga demikian. Ya, Bang, ya? Baik.